Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Eka, SIPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran R03. Baik, izinkan saya Bu untuk memaparkan atau merangkum dari materi yang sudah Ibu berikan. Saya mengambil materi pertemuan ke-7, di mana materi pertemuan itu membahas tentang penganggaran berbasis kinerja atau ABK. ABK sendiri adalah pengolahan anggaran yang dimana menekankan keterkaitan antara alokasi biaya dengan hasil dampak yang ingin dicapai untuk menjadi penting karena tuntutan terhadap transparansi, efektivitas program, serta akuntabilitas. Penganggaran basis kinerja ini merupakan metode atau cara untuk menempatkan hasil-hasil baik seperti output maupun outcome-nya, yang dimana untuk melandaskan kebutuhan anggaran. ABK sendiri berangkat dari logika di mana bukanlah sekedar daftar belanja, melainkan instrumen manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. ABK sendiri di dalamnya terdapat prinsip dasar. Yang pertama ada program disusun berdasarkan prioritas, kegiatan dirumuskan atau hasilnya. Yang ketiga, indikator kinerja ditetapkan secara jelas. Dan keempat, perhitungan biaya dilakukan berdasarkan kebutuhan real untuk mencapai target tersebut. Lalu, di dalam penganggaran basis kerja ini ada beberapa indikator kinerja tolak ukurnya. Salah satu kunci krusial dalam ABK ini adalah keharusan untuk menetapkan indikator kinerja yang terukur. Indikator ini tidak hanya mencakup keluaran, tetapi juga masukan, proses, dan hasilnya dapat memberikan gambaran tentang efisiensi dan efektivitas programan. Dengan demikian tersebut, ABK ini tidak hanya menilai dengan anggaran digunakan, tetapi anggaran tersebut menghasilkan manfaat yang sepadan atau bahkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dalam ABK sendiri, ada penyusunan program dan alokasi anggaran. Dalam praktiknya, penganggaran ini menyusun kegiatan berdasarkan fungsi program, kegiatan utama, kegiatan pendukung, jenis belanja, serta target kinerja yang ingin dicapai. Prinsip tersebut dicapai untuk alokasi anggaran yang dimana tidak boleh mengikuti pola tahun sebelumnya atau secara otomatis. Lalu, di dalam ABK sendiri ini, rencana kerja dan integrasi dengan sistem perencanaan. ABK ini tidak peduli dengan berdiri sendiri. Penganggaran ini terhubung berat dengan berbagai pendekatan manajerial seperti activity based budgeting, zero based budgeting, hingga perencanaan tersebut masuk dan klub menjadi visi, misi, dan tujuannya. Rencana kerja harus bersifat operasional dan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan. Karena itu ABK ini berisikan dari mulai visi misi segala macam, entah rencana kerja dan integrasi dengan sistemnya. Semua ini harus disertai indikator yang jelas. Terdapat ada ukuran keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme evaluasi. Di dalam ABK sendiri masuk memiliki arti penting, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai instansi, penyelenggaraan programan tentang antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimana antara pusat dan daerah ini menjadi kunci agar target pembangunan dapat dicapai secara konsisten. Sinergi tidak selalu terjadi bersama. Beberapa program berjalan, ada yang berjalan, ada yang tidak. Sementara yang lain bersifat sekuensial, seperti pembangunan infrastruktur utama yang dikerjakan pusat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pembangunan jaringan mendukung. Lalu, prinsip dalam penganggaran basis kerja ini ada beberapa. Yang pertama itu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini di mana memberikan kejelasan indikator dan target dari penganggaran. Kedua, keterkaitan biaya dan hasil, sehingga
hasil ini dapat diperoleh dapat dinilai secara kuantitatif atau maupun kuantitatif. Lalu yang ketiga ini fokus pada hasilnya. Bukan hanya sekedar hasil, melainkan kita dapat memberikan proses serta serapan anggaran yang dibuat. Lalu yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Di mana memastikan segala unsuran dari atas sampai bawah ini merupakan penggunaan sumber daya secara optimal. Lalu yang kelima ini paling penting dalam anggaran, transparansi dan akuntabilitas agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, dapat diberitahukan kepada publik dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu di dalam prinsip elemen-elemen ini memiliki kunci-kuncinya, ada elemen-elemen kunci di mana ada standar pelayanan minimal atau SPM, di mana SPM ini berisikan menjamin kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Yang kedua, indikator dan target kinerja, yang dimana menjadi acuan untuk menilai keberhasilan pemrograman. Ketiga, standar satuan harga atau SSH, di mana SSH ini digunakan untuk menghitung biaya per unit keluaran secara wajar. Yang keempat, analisis standar belanja atau ASB. ASB sendiri di mana memastikan bahwa anggaran yang diajukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Keempat elemen kunci ini menjadi saling terikat untuk membentuk ABK, di mana sesuai dengan kebutuhannya tidak berlebihan, mendorong penggunaan anggaran secara terukur, jelas dan transparantif. Lalu manfaat dan tantangan pun ada di dalam anggaran tersebut. Di dalam ABK sini menjelaskan bahwa penerapan ABK memberikan sejumlah keuntungan, terutama dalam memudahkan penyusunan laporan kerja, identifikasi masalah, hambatan, serta evaluasi capaian program. Hasil evaluasi tersebut kemudian dapat menjadikan dasar perbaikan pada siklus anggaran yang tahun berikutnya. Namun, ABK ini sering juga menghadapi tantangan, jadi tidak ada berjalan mulus, adapun tidak. Hambatan ini ada dua kategori, di mana hambatan internal dapat berasal dari keterbatasan kualitas SDM-nya. Kedua, sarana pendukung yang tidak memadai hingga lokasi anggaran yang terkecil atau target tidak realistis. Hambatan eksternal yang kedua dapat berupa situasi ekonomi, kondisi geografis, hingga faktor sosial politik yang mempengaruhi pelaksanaan pemrograman. Dari indikator kinerja itu penting, di mana membantu apakah persoalan jadi pada aspek input, proses, dan maupun output sendiri. Lalu program di dalam materi penganggaran berbasis kinerja ini tidak hanya melalui pendekatan penganggaran dan berbasis kinerja, melainkan merancang anggaran tentang bagaimana pemerintah membangun sistem manajemen yang transparan, efektif, dan berorientasi hasil. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sesuai dengan prinsip value for money dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan pemahaman tersebut, ABK sendiri ini mampu menempatkan kinerjanya sebagai pusat dan pelajari dari pos penganggaran. Demikian pemaparan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Eka Fadila selaku dosen pengampu mata kuliah SP3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Nonton video